Bismillah. Mute dulu yang enggak anu. Iya, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan menjelaskan hasil dari diskusi terhadap penafsiran hadis riba dengan metode tafsir tematik atau maudhu'i. Yang beranggotakan Maulana, saya sendiri, Nabila Khairunisa, dan Laras. Dalam menjelaskan ini, kami menggunakan beberapa hadis dan beberapa ayat Quran. Mungkin untuk pengertian riba bisa Saudari Laras menjelaskan. Silakan Saudari Laras untuk menjelaskannya. Diambil dari bahasa Arab, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Menurut istilah, riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan barter barang dengan jenis yang sama ataupun tidak sama. Ibnu Al-Rabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Baik, terima kasih. Barusan Saudari Laras membacakan beberapa makna dari para ulama tentang makna riba itu sendiri. Selanjutnya kita memaparkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dijelaskan dan dibacakan oleh Nabila. Silakan Nabila, Saudari Nabila bisa dibacakan. Beberapa dalil ayat Al-Quran tentang pengharaman riba. Yang pertama, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afa. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Surat Ali Imran ayat 130. Yang tentang ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innama bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa ma ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dan mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Shadaqallahul azim. Barusan Saudari Nabila menjelaskan dalil yang menjadi dasar, sangat-sangat dasar dalam para ulama mengambil fatwa pengharaman riba ataupun dalam kita umat manusia dalam mengambil dan berhati-hati terhadap jebakan riba itu sendiri dan larangannya. Selanjutnya ada pengharaman riba sendiri berdasarkan dengan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 yang membahas pengharaman riba atau interest. Ini bisa dijelaskan sama Saudari Laras, dibacakan saja. Pengharaman riba di Indonesia berdasarkan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 yang membahas pengharaman riba atau interest. Dari rujukan tersebut, maka dapat dilihat dan bahwa dipahami para ulama yang ada di Indonesia sepakat bahwa riba itu haram. Sebagaimana yang disebutkan, praktek pembangunan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni riba nasi'ah.
Ya, itu selain bermakna riba itu telah diharamkan Allah dan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa pada 2004 yang menyatakan bahwa saja riba itu haram. Khususnya pada nomor 1 tahun 2004 ini, fatwa mengatakan bahwa interest atau bunga bank itu termasuk dalam kategori riba. Ya, selanjutnya, nah kali ini kami di sini menjelaskan hadis karena kelompok kami mendapat jatah tafsir hadis, maka ini mungkin titik dari inti pembahasan kami. Nah, dalam penjelasan kajian ini kami menggunakan dalil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya jilid kedua nomor 1990, yang mana artinya telah menceritakan kepada saya, Ali, telah menceritakan kepada kami, Sufyan, bahwa Amru bin Dinar menceritakan kepadanya dari Az-Zuri, dari Malik bin Aus, bahwa dia berkata, siapa yang memiliki barang dagangan? Telah berkata, saya, hingga tukang gudang kami datang dari hutan. Sufyan berkata, begitulah yang kami ingat dari Az-Zuhri tanpa ada tambahan sedikit pun di dalamnya. Maka dia berkata, telah mengabarkan kepada saya Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, dia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali begini-begini. Yang dimaksud oleh Nabi adalah dengan mempraktekkan secara kontan. Beras dengan beras adalah riba kecuali begini-begini. Maksudnya juga secara kontan. Begitu juga dengan kurma dan kurma adalah riba begini-begini. Maksudnya harus dilakukan dengan secara kontan. Gandum dengan gandum adalah begini, riba kecuali dengan cara begini. Sama yang dimaksud Nabi kalau tidak dilakukan secara kontan. Dari beberapa barang yang disebutkan tadi adalah barang-barang yang bisa dimasukkan kategori ribawi. Selanjutnya, terjemahan atau tafsiran dari hadis sebelumnya adalah, dalam hadis tersebut dikatakan atau disebutkan barang-barang ribawi seperti emas, dan dinyatakan pula bahwa jual beli emas dengan emas adalah riba. Hal yang dimaksudkan adalah bahwa jual beli emas harus dilakukan secara kontan atau cash, tidak boleh secara transfer ataupun ada jedah, harus di satu majelis tersebut. Ya, selanjutnya mungkin yang nomor 2 bisa dijelaskan, Nabila. Dan maksud dari hadis yang di atas barusan, emas dan emas adalah riba. Dimaksudkan bahwa ketika ingin membeli emas dengan cara tukar emas lama dengan emas baru, ini harus dilakukan dengan cara menjual terlebih dahulu emas yang dimiliki. Setelah itu, baru dapat membeli emas yang baru dengan menambah jumlah uang yang senilai dengan emas baru tersebut. Yang ketiga, bahkan dalam hadis ini tidak hanya emas, beras dan kurma pun disebutkan dapat terjadi riba saat transaksi jual belinya. Hal ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa tidak semua beras dan kurma memiliki kualitas yang sama. Maka transaksi jual beli harus diadakan di satu majelis antar penjual dan pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa ditipu. Yang keempat, dalam hadis tersebut juga dikatakan seperti ini dan seperti itu. Maksudnya ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengatakan sebuah larangan, akan tetapi beliau juga mempraktikkan secara langsung ketika beliau ada di depan barang-barang ribawi tersebut. Alhamdulillah. Nah, masuk kita kepada kesimpulannya yang dapat kami pahami dari penafsiran secara tematik dari hadis tersebut. Riba diharamkan secara jelas dan tegas, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan
riba bersumber dari berbagai surat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Riba itu suatu perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah karena bisa berdampak buruk bagi perekonomian umatnya. Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk yang mengenyangkan, misalnya gandum. Jual beli barang tersebut kalau sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dan gandum, diperlukan 3 syarat. Yang pertama tunai, kedua serah terima atau bisa disebut dalam satu majelis, khiyar majelis bisa disebut. Yang ketiga sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan, tetapi ilat ribanya satu, seperti emas dengan perak, boleh tidak sama timbangannya, tetapi mesti tunai dan timbangan terimanya. Kalau jenis dan ilat ribanya berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain. Berarti tidak diperlukan suatu syarat yang dari yang 3 itu. Jual beli emas, perak, dan lain-lain adalah haram kecuali sepadan ataupun ditunaikan terlebih dahulu. Riba, termasuk di dalam riba itu bunga bank, adalah termasuk dosa besar. Baik pemberi, penulis, dan 2 saksi riba adalah sama dalam dosa dan maksiat dengan pemakan riba. Tidak boleh bagi seorang muslim mengokohkan transaksi riba. Dianjurkan bahkan wajib bagi kaum muslimin untuk mendirikan bank Islam sesuai dengan syariat agama dan menghindarkan dari segala macam bentuk atau praktik riba. Mungkin itu aja yang dapat kami kelompok 10 sampaikan. Sumbernya berdasarkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Yang kedua ada bukunya Ustadz Erwandi Tarmizi yang diterbitkan tahun 2019 berjudul Harta Haram Muhammad Malat Kontemporer. Yang terakhir terjemahan Kitab Al-Bukhari jilid kedua dalam bentuk PDF. Mungkin sekian yang bisa kelompok 10 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.